kita boleh. puasa. Oke, kita Ya. lanjut lagi Boleh, ya Pak boleh ya. Ustadz ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. silakan Mbak Waalaikumsalam. Yuni. Iya, sehat ini lagi sibuk juga, Mbak. Aku tuh masih penasaran. Penasaran apa sih? Kemarin tuh Pak Ustadz yang bayarin zakat fitrah saya itu anak saya. Itu diperbolehkan apa enggak? Aku tuh masih bingung nih dengan Oh, zakat-zakat ini tadi. Oh iya. Nah, terus ini satu lagi pertanyaan agak menyimpang Pak Ustadz. Orang yang sudah meninggal itu, kalau masih punya beban hutang, apa mungkin arwah itu belum diterima ya Pak Ustadz? Oh iya. Masalah kejadian gini, ini ada yang udah meninggal punya hutang sama anak, sampai seminggu perasaan anak itu tuh duduk ngopi di ruang tamu. Begitu dia inget dia tuh punya utang sama aku, langsung Pak D tak ikhlaskan jenengan disangkutan karo aku. Mau diperbaiki Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Oh, iya. Mbak Yola, Pak Ustadz, Iya, makasih. sama-sama Mbak Assalamualaikum. Yuni. Pertama tadi apa, Mbak? Pencerahannya mohon. Oke, Pertama oke. tadi apakah bisa lupa tadi? Masalah apa? Zakat bukan? Iya, dibayarkan anaknya. Zakat dibayarkan anaknya boleh. Padahal orang tuanya masih ya, mampu Kalau mungkin. kita walaupun mampu tetap boleh, tidak ada masalah. Itu bakti anak kepada orang tua. Tapi izin dulu, jangan nggak izin. Karena nanti pembayaran zakat itu ada pewakilkan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an ummi. Itu nanti wa an abi fardhon lillahi taala, disebutkan di situ. Misal jenengan punya anak di rantau, apakah masih belajar, apakah masih sudah nggak belajar, sudah merantau, meskipun mereka mampu untuk bayar zakat fitrah, sampai tetap kendalikan, dibel dulu, nak, tahun ini ibu yang mau sudah saya bayarin zakat fitrahnya di sini. Gitu. Jadi nanti diwakilkan di sini. Kenapa? Karena sebenarnya afdolnya orang bayar zakat fitrah itu di tempat dia berada. Nah, ini Itu yang paling bagus. jadi fenomenal ya Ya. Pak Ustadz ya. Misalkan ini kan mau mudik. Nah, sementara dia domisili aslinya di Martapura. Dia mudiknya ke Palembang. Nah, dia harus bayar zakatnya di Palembang atau di Martapura, Pak Ustadz? Ketika dia memang mencari waktu afdolnya, yaitu mendekati sholat Idul Fitri, makanya di Palembang. Gitu. Nggak apa-apa. Tetapi kalau dia mau bayar zakatnya itu bukan waktu yang afdol, waktu yang sebelumnya, ya nggak apa-apa di Martapura, dua-duanya semuanya. boleh. Suami, Intinya istri, izin. dan anak-anak. Intinya izin. Kalau kita membayar zakatkan orang, intinya izin. Di dua-duanya boleh. Di jalan juga boleh kok. Misal gini, kita pulang nih, tahu-tahu macet nih, di Merak macet, yang bisa waktu iya, sampainya di jalan kita bayar zakat fitrah. Oke. Seperti itu. Yang kedua tadi apa, Pak? Hanya itu, Pak Ustadz. Oh iya itu ya. Oke, Insya Allah. baik, ketularan Pak Ustadz ini lupa. Baiklah. Enggak ada tadi yang nomor 2 itu ada. Iya. Enggak dicatat sama Mbak Yola ini. Saya tadi baca WhatsApp Pak Ustadz. Oke, something trouble ya Mbak Yuni, nanti japri aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yola. Oh, ini ditambahin. Yang kedua, orang yang sudah meninggal yang punya beban hutang. Oh ya, beban hutang itu ya, tadi baru maksudnya. ingat. Oke. Memang ini dua-duanya pelupa ini, Mbak. Iya, aku dengar dari tadi aku senyum-senyum sendiri Pak Ustadz. Oke, beban hutang terus. Iya. Oke, udah nyambung. Siap. Masih ngebayang-bayang loh di rumah anak itu selama Masya seminggu. Allah, iya. Nah terus anak itu Pak D, sampan punya sangkutan, saya tak ikhlaskan. Langsung begitu ngomong itu anak, dia nggak pernah datang Ini lagi ke anak rumah, Pak kandungnya apa Pak D-nya sih? itu masih tetangga jauh itu Pak. Yang punya hutang tadi? Cuman dia tahu kan sudah jadi, dia tuh Karang Kemiri, tukang urut kan istrinya. Jadi dia tuh bukan, kan yang dihutangi tadi orang lain ya? Orang lain. Oh iya. Oke, makasih. Sama-sama Mbak Yun. Yang salah bukan saya Mbak Yola yang salah. Iya. Rasul itu Mbak pernah ada sahabatnya yang meninggal. Lalu Rasul ngerti kalau sahabatnya ini sedang punya hutang. Rasul itu nggak mau nyolatkan loh Mbak.
Oh iya. Itu loh. Karena iya. Kenapa Rasul nggak mau nyolatkan? Bukan berarti kemudian sahabat nggak boleh menyolatkan, tidak. Rasul ingin tidak menyolatkan itu agar jadi perhatian tentang hutang, gitu loh. Begitu ada sahabat, ya Rasul, aku yang tanggung hutangnya, baru Rasul menyolatkannya. Gitu loh. Tetapi kalau ketika itu tidak ada yang menanggung hutang si fulan yang meninggal tadi, Rasul benar-benar nggak mau nyolatkan. Gimana kalau misalkan adik-beradik anaknya nggak tahu kalau misalkan yang makanya diumumkan itu hutang. Diumumkan. Iya. Kan diumumkan tuh sama ya, Mudin biasanya ya, waktu meninggal mau diberangkatkan ke kuburan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, saya umumkan siapa yang dihutangi oleh si fulan yang meninggal ini, tolong bicara dan sampaikan kepada ahli musibah. Insya Allah akan dikembalikan, akan dilunasi, seperti itu. Makanan yang pernah dimakan tolong ikhlaskan. Itu bahasa-bahasa untuk supaya si mayit ini lancar ke sananya. Gitu loh, Mbak. Dan memang ada sebagian keterangan orang yang mati syahid pun ketika punya hutang itu masih ada urusan di sana, Mbak. Terlepas dari bagaimana kata Mbak Yuni tadi, apakah belum diterima oleh bumi dan sebagainya, itu wallahu alam, keterangannya begitu abstrak. Yang jelas akan ada urusan tentang hutang di sana. Ketika nanti orang ini sampai kemudian ahli warisnya tahu nggak membayar, maka orang ini nanti di akhirat akan ditimbang, Mbak. Begitu orang yang dihutangi tadi menuntut, kamu punya hutang dulu dengan saya belum bayar, maka membayarnya di akhirat itu pakai amal. Bayangkan tuh. Misal dia hutangnya banyak gak mau bayar, amalnya ini akan diambil oleh orang yang dihutangi. Bayangkan tuh, Mbak. Amalnya habis, maka nanti kok hutangnya juga belum selesai misalnya karena banyak hutangnya. Amal baiknya habis, diambil oleh yang hutangi tadi. Apa? Dosa yang dihutangi tadi yang gak ikhlas akan ditimpukkan kepada orang yang punya hutang yang belum melunasinya. Itu keterangannya sahih itu. Maka berat hutang ini. Sangat. Tetapi ketika sudah diikhlaskan tidak ada masalah. Makanya saran saya daripada menjadi hal dan itu akan menjadi amal kita. Saya sering itu dihutangi oleh seseorang, begitu sudah meninggal saya nggak tega untuk mengatakannya. Walaupun tidak banyak, paling cuma 300.000, 200.000. Ada yang 900.000 ada. Saya ikhlaskan, Mbak. Kenapa? Agar itu juga jadi amal bagi saya, juga menjadikan si mayit ini lancar ke sananya.